4 kabupaten di Sulawesi Selatan masuk dalam kejadian luar biasa demam berdarah. 6 warga Sulawesi Selatan meninggal dunia. Peragi paham radikalisme dan terorisme yang masuk ke Indonesia, Menko Polhukam tegaskan harus diawali dengan memerangi narkoba. Sejumlah kader PKB Sulsel ngotot mendesak Ketua DPW PKB Sulsel mundur dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Teras Petang hari ini, edisi Jumat 5 Februari 2016. Saya Bayu Harsya bersama Anda, langsung saja kita simak Teras Petang selengkapnya. Kami awal informasi untuk Anda terkait dengan 4 kabupaten di Sulawesi Selatan yang masuk dalam kejadian luar biasa demam berdarah. Di awal tahun 2016 ini, pemirsa, sudah 6 warga Sulawesi Selatan meninggal dunia akibat penyakit DBD. Untuk mengantisipasi meluasnya penyakit demam berdarah, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada setiap pimpinan daerah untuk waspada DBD. 4 kabupaten di Sulawesi Selatan dilaporkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB demam berdarah. 4 kabupaten tersebut yakni Wajo, Bulukumba, Luwu Utara, dan Pangkajene Kepulauan atau Pangkep. 4 kabupaten ini dilaporkan status KLB karena beberapa penderita DBD yang didominasi anak-anak telah meninggal dunia. Untuk mengantisipasi meluasnya penyakit DBD yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mengeluarkan surat edaran kepada pimpinan pemerintah kabupaten untuk waspada DBD. Status KLB ini ditetapkan karena sejak awal tahun 2016 sudah ada 6 warga Sulawesi Selatan yang meninggal dunia akibat terserang penyakit DBD. Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan atau P2PL, Nurul AL mengatakan 4 daerah di Sulsel dilaporkan KLB DBD karena adanya kasus kematian penderita DBD dan juga peningkatan kasus DBD dibandingkan tahun sebelumnya. Kita di Sulawesi Selatan untuk data-data yang ada di kami ya terkait dengan KLB itu di 2016 saja kita sudah di bulan Januari itu ada 4 ya kabupaten, termasuk dalam hal ini yang saya sampaikan itu Wajo, kemudian Bulukumba, Lutra, dan Pangkep itu sudah dalam posisi KLB DBD. Nah, kita berharapnya nantinya untuk melakukan atau menyelesaikan permasalahan terkait dengan KLB ini, maka kita sudah turun bersama-sama dari provinsi, kemudian kabupaten kota juga sudah melakukan beberapa hal yang terkait dengan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu yang sudah dilakukan dan semua kabupaten kota juga melakukan hal yang sama adalah bagaimana memutuskan rantai penularan DBD ini dengan melakukan gerakan yang pasti masyarakat sudah tahu, yaitu 3M+. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian berharap agar masyarakat bisa menjaga kebersihan termasuk pemberantasan sarang nyamuk sehingga bisa memutus rantai penyakit DBD. Dari Makassar, Aksya Arsyad, GoTV memberitakan. Sementara itu pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan berbagai langkah guna mengantisipasi bertambahnya jumlah penderita demam berdarah. Hingga saat ini jumlah penderita DBD di Sulawesi Selatan sudah mencapai 400 orang. Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukbang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sulsel meninjau penderita demam berdarah DBD yang dirawat di Rumah Sakit Sayang Rakyat Kamis 3 Januari 2016. Usai peninjauan, Wakil Gubernur Sulsel mengatakan langkah awal telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna mengantisipasi bertambahnya penderita DBD, diantaranya dengan meminta pemerintah daerah se-Sulsel untuk menyiapkan stok obat yang dibutuhkan, mengimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungannya, dan lainnya. Wakil Gubernur Sulsel juga mengaku jumlah penderita DBD yang ada di Sulsel sekitar 400 orang dan tersebar di berbagai rumah sakit di Sulsel dan hingga saat ini terus mendapatkan perawatan. Masyarakat diminta untuk lebih jeli dan waspada mengenal tanda-tanda penderita DBD, termasuk segera membawa ke rumah sakit apabila sudah mulai panas, karena jika terlambat mendapatkan penanganan bisa berakibat lebih fatal. Untuk Sulsel, kalau kekhawatiran kita tentang virus Zika itu sampai sekarang juga belum, masih pada DBD. Sekarang ini Sulawesi Selatan 400 lebih kasus, dengan ada beberapa yang meninggal. Nah,
Itu juga kita coba minta laporan kenapa sampai meninggal. Ternyata mereka terlambat mengantisipasi. Nanti berapa hari demamnya baru masuk ke rumah sakit. Jadi tadi saya sudah minta juga rumah sakit menyiapkan segala sesuatunya, termasuk cairan. Kita punya stok di gudang yang cukup. Kalau memang ada daerah yang membutuhkan, kita bisa kirim ke sana. Dan untuk rumah sakit pemerintah provinsi di sini tadi kita lihat ada sekitar ada 6 sekarang ya yang sementara rawat. Total yang dengan rawat jalan 35 ya, Januari Februari. Sementara itu Rahmat Latif, Kepala Dinas Kesehatan Sulsel menambahkan langkah antisipasi penderita DBD telah rutin dilaksanakan setiap tahunnya, khususnya pada saat musim penghujan seperti saat ini. Persiapan dilakukan mulai dari tersedianya dokter, obat perawat hingga sistem rujukan bagi para pasien yang lebih cepat sehingga dapat tertangani dengan baik. Setiap tahunnya itu sudah ada. Karena kami sudah tahu bulan sekian sampai sekian itu musim hujan, ini musim kemarau. Jadi seluruh kegiatan kita sudah antisipasi. Antisipasinya itu dokternya, perawatnya, obatnya, kesiapan dan sebagainya. Sistem rujukan berjalan dan sebagainya. Ya. Jadi kami menghimbau ke masyarakat, begitu ada demam jangan terlambat. Karena keterlambatan itu ada di luar sistem, jadi dia harus lebih cepat datang. Apakah dia betul DBD atau bukan itu masalah lain. Cepat datang kalau demam. Rahmat juga mengaku selain DBD, penyakit lainnya yang perlu diwaspadai di musim penghujan seperti penyakit kulit, diare, dan lainnya. Dari Makassar, Syarifuddin Hamzah, GoTV memberitakan.